قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد على ذلك من الشاكرين والشاكر الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kepada Allah. Karena dengan berkat hidayah, taufik darinya jualah kita pada subuh ini. Di penghujung bulan Sya'ban bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Yang mana di dalam hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu hanya beribadah. Dalam arti yang luas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah kata Allah, aku ciptakan manusia ini jin itu kecuali untuk menyembah Allah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, namun bagaimana kita itu bisa melaksanakan ibadah tanpa ilmu? Nah, hubungannya dengan baginda Rasulullah SAW dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas mengatakan, dan tafsir itu Ibnu Abbas mengatakan, derajat itu adalah derajat yang tertinggi diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beriman itu berilmu. Inilah kelebihan orang-orang yang berilmu. Jadi kita pada tahun 94 lah sampai 98 pernah jadi dosen, waktu itu S1 bisa di Sekolah Tinggi Syariah Darussalam. Sekitar 5 tahun saya situ mengabdi. Kemudian jadi pengelola state setelah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Banjarbaru. Artinya gedungan dulu di belakang Langgar At-Taubah. Kurang lebih kemarin itu 10 tahun jadi tata usaha dan dosen. Nah, para santrinya, para mahasiswanya itu adalah lulusan Darussalam. Kita motivasi kalian kuliah di SITES Darussalam ini, Sekolah Tinggi Darussalam ini jangan berniat menjadi PNS. Jangan berniat. Tapi berniatlah mencari ilmu pengetahuan. Karena kalau kalian berilmu, surat keputusan SK dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi niat kita untuk ilmu adalah pertama kita adalah melaksanakan perintah Allah. Jangan jadi ini. Alhamdulillah mahasiswa kita itu kemarin ada sini yang kemarin sholat menjadi dosen di Unla Makassar Dekan. Ada yang kerja di pemerintahan, banyak juga yang menjadi dosen. Nah, berkat ilmu tadilah. Kita kada tahu nasib ini kada tahu. Paling berilmu. Nah, jadi bagi orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering berilmu dulu. Nah, oleh karena itulah dalam kitab ini Rasulullah SAW juga menekankan kepada umat beliau bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu ya Rasulullah adalah wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan.
Apa itu wajib dalam hukum Islam adalah bila kita laksanakan berpahala, ditinggal berdosa. Nah, Ibnu ini hanya sekadar menggantikannya lah, ibarat supir itu keadaan aslinya. Jadi kalau jalannya kalau supir karnet nih baik bisa sinjal jalannya. Mau maaf aja Bang. Ada sinjalnya tuh kada pas tuh nah. Nah, jadi kita membahas masa ilmu jaga bersemangat. Nah, jadi hukumnya menurut ilmu itu wajib. Hukum apa? Allah menghukumkan lewat baginda Rasulullah. Nah, apa yang kita tuntut tuh ilmu agama, ilmu syariat, nah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu wajib untuk kesucian batin kita. Karena tanpa ilmu orang tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu dulu. Kalau ini mengajarlah sejak tahun 87. Mengajar di darat sana pian di Darul Imat, Jatah Bahalang. Di rumahnya Pak Haji Supian. Jadi Pak Haji Supian itu kita sejak 87 sampai 94 kita bergaul dengan beliau dan kita pernah bersekolah sana juga. Tapi begitu saya diangkat PNS, pisah. Siden ke rumah-rumah Jalan Garelia. Nah, situ. Jadi anak Bohulun itu sudah jadi kepala-kepala alia, senawiyah. Jadi menandak mengajar teman mafian. Ya lu mengajar ini nah di senawiyah alia. Pernah ajar lu. Apa menang kepala sekolahnya anak murid? Kada pada lamaran lagi aja kan guru aja. Langsung aja. Swasta aja sekolah bari kan ini. Inilah berkat ilmu tadi hanya kita titik akhir memotivasi anak kita tuh ikam nakai harus berilmu. Itu aja. Karena Allah menjanjikan tadi ujar Allah Ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum waladzina utul iman derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, artinya tinggi derajatnya. Dia berilmu dulu. Tentunya ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Nah, disinilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Rasulullah, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Man kharaja, siapa nang keluar? Man itu kan siapa aja. Laki-laki kah, perempuan kah? Nang janda kah? Nang duda kah? Setengah janda kah? Ada hadir di mas ilmu toh? Pian setengah janda atau pian nang apa pulang setengah janda guru tu aja. Nang berambangan pai boy. Ada nang berambangan lah ini. Seperempat janda. Hadir. Nah, min baitihi, daripada rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Artinya ilmu yang bermanfaat. Nah, bahwa fi sabilillah maka ia itu adalah termasuk orang yang berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampainya bulik. Nah, jadi ulun termotivasi dengan hadis ini tadi nah, artinya memberikan ya tausiah ala kadarnya. Nah, jadi sekali kita menuntut ilmu, Allah berikan artinya pahalanya besar sama orang yang pergi perang fi sabilillah hatta yarja, sampai kita bulik. Oleh karena itu, misalnya lah habis ceramah ini nah, esok berniat pulang. Ya Allah ya Rabbi, kena pulang artinya mau ada ceramah. Ini kan jadwalnya pulang artinya subuh minggu aku ke masjid pulang. Tulak pulang nih. Nah, lalu dalam minggu itu misalnya kita habis umur, itu tergolong kita mati syahid. Nah, kalau mati syahid itu lepas siksa kubur. Nah, inilah kelebihan orang menuntut ilmu. Nah, karena tanpa ilmu kadang kau beribadah kita ini. Kemudian kitab ini sebutkan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bepadah lawan sahabat sidin itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah, Ibnu Mas'ud,
Julusuka ala fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, ikam tuh duduk panglima ilmu. Ini Nabi mana kan? Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kami mas ilmu. La tamassu qalban wa la taktubu harpan khairalaka min itqin alfi raqabatin. Ikam duduk Ibnu Mas'ud, ikam kadusa mekot pulpen kadusa. Lata masuk kolman ikam adu pulpen kadusa. Kemudian wala taktubu harpan kadusa menulis ikam. Artinya mudah mendengarkan haja nih. Nah, apa kata Rasulullah? Khairul laka, lebih baik bagi engkau. Isim tabdil lah. Nah, khairul laka. Min itqi alfa raqabatin, lebih baik pahalanya ujar Rasulullah wahai Ibnu Mas'ud, ikam memerdekakan 1000 daripada hamba sahaya. Karena di zaman itu kan banyak budak-budak tuh. Nah. Lebih baik ujar Rasulullah pahalanya daripada memerdekakan 1000 daripada budak. Nah, kemudian ujar Rasulullah wahai Ibnu Mas'ud, wa najara ila wajhil alimi khairun laka min parashi sadaqat biha fi sabilillah. Kemudian ya Rasulullah wahai Ibnu Mas'ud, wa najar ilal wajhil ilm, hendaklah engkau pandang kepada orang yang alim. Memandang kepada orang yang alim, orang yang berilmu itu ya Rasulullah, khairun laka, lebih baik daripada engkau itu min parasin tasaddaqat biha fi sabilillah. Lebih baik ikam nantinya pahalanya engkau bersedekah 1000 kuda untuk fisabilillah. Nah jadi ini kan manunya apa artinya? Ini hadisnya lah artinya. Jadi mengguru artinya karena guru itu termasuk orang yang alim. Nah alim itu berilmu ngarannya. Nah jadi ketika guru memberikan tausiah, kita itu bisa baik itu memandang sidin. Nah jangan itu menambah pahala menambah. Ujar Rasulullah diberikan artinya pahalanya 1000. Seperti orang bersedekah 1000 kuda fisabilillah untuk berjuang di jalan Allah. Kenapa ya? Ini kan dulu menyampaikan ya, boleh karena itu nyaman ceramahnya berkitab aja ya. Ya, Mbak, ini buah kitabnya. Nah, ulun di majlisun kitab kita bukan ranah ya kalau lah. Nah, kemudian ujar Rasulullah wahai Ibnu Mas'ud, setelah kematinya memandang guru itu, engkau juga pada suatu saat ada Rasulullah, wassalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Kemudian engkau juga memberi salam kepada orang yang berilmu itu khairun. Nah, khairun itu kan lebih baik bagi engkau min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagi engkau. Artinya 1000 alfi al ibadati alfi sanatatin, artinya lebih baik wahai atau Ibnu Mas'ud, artinya engkau beribadah lebih sunat lah, artinya daripada 1000 tahun. Jadi al ibadat al sanat ini lebih baik, artinya pahalanya engkau beribadah 1000 tahun. Hiduplah kita 1000 tahun kan hidup. Nah, beri salam, assalamualaikum guru. Nah, itu jar Rasulullah, lebih baik pahalanya daripada kita beribadah 1000 tahun. Ini padilah ilmu lah. Nah, jadi ilmu ini sangat menentukan dalam hidup kita. Dalam hidup kita kenapa? Karena dengan ilmu lah kita bisa bahagia dunia akhirat. Misalnya kita ini bajiran tetangga. Ada kalau kita tetangga nih. Lalu jiran tetangga itu misalnya ujar Ghazali dalam kitab Sidin dalam kitab Usuluddin fi Arba'ina itu ada 10 penyakit batin. Nah, dia Ghazali sebesar-besar penyakit batin adalah al-hasadu, hasad. Nah, misalnya hidup tetangga, lalu tetangga ini dulu berkendaraan aja bang, kendaraan. Kawan-kawan mobil Sidin, hati kan nyaman sudah. Muara benernya Sidin tuh ya kawan-kawan mobil, aku ada aja. Perasaan dah. Kan nyaman hati. Mudahan Sidin ya terujuk kan aja. Tertabrak ya. Hati inilah.
Wan sidin baik aja, tersenyumnya tapi batin kan ini namanya dengki. Nukar pulang artinya tetangga sebelah kulkas, sarik pulang. Ada nang kawan mau nukar galang 50 gram pulang, kesa-kesa dia sarik pulang sidin. Ini namanya dengki. Nah, bila kita berkeluarga, bertetangga ada perasaan dengki, ini adalah kita akan membawa ke neraka. Karena bangkrut. Ini bukan ada ilmu, ada kawai yang lah. Nah, apa ujar Rasulullah? Al-hasadu ya'kulul hasanati. Kama ta'kulul khataba. Yang mana perasaan dengki itu adalah menghapuskan seluruh amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Di kantor kawan jadi pejabat segala-galanya. Surang kada angkat-angkat orang kada dilantik, sarik juga. Itu dengki itu ngarannya. Amun ada perasaan dengki inilah hati dengki itu adalah bila orang mendapat nikmat muar. Bila orang mendapat nikmat sarik. Itu dengki dalam hati. Nah, seluruh amal ibadah kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, ibadah kita, ujar Rasulullah, hapus sebagaimana api makan kayu bakar. Ini sangat dahsyat Rasulullah mengumpamakan sebagaimana api makan kayu bakar. Ayo buktilah, kita buktikan dulu. Mun api itu memakan kayu bakar, apa adalah bersisa lagi? Ini hati ini. Ini dalam bertetangga. Nah, mun kita kada bisa membawa kita karena neraka perlu berilmu. Kemudian pulang nanukar mobil ini bagak pulang. Nah, kalau pulang bagak belum hatinya asharat pulang berdosa pulang Islam itu. Dalam hadis dikatakan ujar Rasulullah, bilanya ada ujub merasa harap dalam batin kita, merasa sugih, merasa sebagainya. Ujar Rasulullah yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min misqala jarratin min khardalin min kibrin. La yadkhulul jannah ujar Rasulullah tidak masuk surga orang yang ada fi qalbihi di dalam hatinya misqala jarratin seumpama hatinya seheler biji sesawi daripada kibir itu tidak akan masuk surga. Nah sedikit kita nih Pak buai merasa harap pada orang ujub ngarannya. Ini hati lo hati. Nah jadi kita oleh karena itu baharta itulah mengkada ilmu menjerumuskan ke surga akan neraka kita. Bukan kendaraan mereka NMAX kantormu asa seorang hebat jadi kendaraan padahal berdosa tuh ya. Asal bilanya merasa hatinya rasa hartanya takabur sudah. Jadi nikmat Allah sebenarnya tapi niat kita untuk beragak agar menjerumuskan kita ke surga. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting sekali. Nah, jugalah kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini cagar mati. Nah, perlu kita persiapkan. Rasulullah tidak menuntut anak kita sugih, tidak. Tapi yang Rasulullah minta adalah anak yang soleh. Karena ujar Rasulullah mata ibnu Adam inqatamanhu. Siapa artinya apabila mati anak Adam maka putuslah amalnya. Illa salah satin kecuali 3. Sedekah jariyah. Wal ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang waladun salih yad'ulah, doa anak yang saleh. Rasulullah tidak meminta kepada kita untuk meninggalkan anak yang sugih kada, harta kada, tapi diminta Rasulullah anak yang saleh. Ini yang menyelamatkan kita. Maka pasti terjadi kullu nafsinya kata. Mau anak yang saleh itu Pak, inya tahu memandi kita siapa kena. Perlu kita programkan Pak, memandi kita siapa nih? Mengapani kita siapa? Nah menyembahyangkan kita siapa? Nang bagus itu adalah anak kita. Ini kita persiapkan. Oleh karena itu misalnya kita meninggal dunia, nang datangnya tuan guru.
Wali kutub sekalipun, siapa yang lebih afdal menyembahyang kita jadi imam adalah anak kita sendiri. Anak yang soleh. Nah ini perlu kita persiapkan. Oleh karena itu, kami membangun artinya pendidikan ini, tujuan itu ke sana, Pak. Mari kita persiapkan anak-anak yang soleh, cucu kita yang soleh. Agar 10-20 tahun nanti di wadah kita ini ada anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi oleh karena itulah di masyarakat itu kadang-kadang pemandian kematiannya ngalih benar pemandian. Jadi kalau tadi nanti jalan program pendidikan, ulun sendiri nanti mendidik bagaimana memberikan menanamkan hati ilmu kepada anak-anak itu, artinya bagaimana penyelenggaraan jenazah. Dari memandiakan, mensolatakan, yang penting ilmunya. Nah. Dan sampai hatinya mensolatkan dan sampai menguburkan itu dilajari nanti. Bahkan nanti sampai sembahyang hadiah. Perlu kita. Oleh itu yang paling abdal lah. Ini paling abdal pula. Kalau kita mati itu, kalau laki mati, pula dengarkan lah. Yang paling abdal mandi laki itu adalah bini. Bini mandi. Bini artinya nama haram kita. Jadi bini mandi. Artinya kemudian anak cucu panggil mandi. Mandi artinya kai mati mandi. Tapi ada nang berilmu di situ, nang berilmu no mandu atau ibunya yang berilmu. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan Pak Ibu ya Rasulullah 14 abad 9 artinya ad-dunya mataun. Dunia ini mata banda yang indah, ada intan, berlian dan sebagainya. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik mata benda itu adalah al-mar'atus sholihah, adalah wanita yang soleh. Jadi oleh karena itu kalau kita hendak mencetak anak yang soleh itu harus ibunya itu orang yang soleh. Rasulullah memandukan artinya ujar Rasulullah orang cari bini itu. Artinya memang Rasulullah memadahkan kecantikannya wal jamaliha. Wasabiha artinya juriatnya. Nah, kemudian lagi pendidikan dan sebagainya. Tapi Rasulullah yang keempat menyediakan adalah pas perlilihat terlibat jadak. Pilihlah agamanya ujar Rasulullah disangka beruntung. Agama. Mun kita misalnya baik istri yang solihah, mun kita mati artinya memandii. Kemudian semua yang hadiah, mau bahagia, beruntung. Baisi laki nang solehah, pulang soleh lah, laki nang soleh. Bini pulang mati, laki nang mandi, bahagianya. Nah, sudah siapkah kita mandi bini yuk? Oh lakian. Belum siap gimana jadi? Anin karena abdalnya. Rasulullah itu siapa yang mandi Khadijah? Rasulullah sendiri. Baca munakib Khadijah. Kalau anak muda Rasulullah, bila bini mati, laki yang mandi. Abdal benar. Ayo. Cowok, anak, ini mama meninggal, mandi. Jadi Rasulullah tuh langsung mandi Khadijah, langsung mengapani. Tapi zaman itu belum ada fardu sembahyang kifayah belum. Rasulullah cuma menguburkan. Abdal. Jadi mari kita artinya, ini ilmu nih Pak, ilmu itu yang penting saya. Alangkah bahagianya punya suami ketika istrinya meninggal mandi, mengapani, menyembahyang sampai ke liang lahat menguburkan, kemudian di malam hari dia sembahyang hadiah lagi. Oleh karena itu ujar Rasulullah, Pak, perlu kita ilmunya ada. Malam pertama, malam kubur, bilang kubur alangkah beratnya. Paling berat malam pertama. Ini pasti kita alami, Allah ucapkan ini pasti kita alami. Pertama ujar Rasulullah, hidupnya hendaklah bersedekah. Bersedekah ya, kita bahaula sehari 2 hari itu bersedekah. Dan kalau dia bersedekah ujar Rasulullah, hendaklah sembahyang sunat hadiah. Ilmu pulanglah kayak apa sunat hadiah sana? Perlu kita siapkan.
Ini ulun pribadi lah, ulun siapkan anak ulun tuh lah. Anak ulun ya. Ulun anak bebinian 2. Yang pertama bebinian, yang kedua laki-laki. Sekolah Darussalam 7 tahun tamat. Kuliah dipulang di S1. Ulun dulu minta nakai, bila abah meninggal dunia ikam memandi, ikam apa namanya itu, mengapain dia sembahyang, ikam jadi imamnya nguburkan dan sembahyang hadiah. Apa jawabnya? Insya Allah baik. Kau hanya menjawab insya Allah. Karena berilmu. Harta yang kita kumpulkan tidak ada artinya, Pak. Nah, oleh karena itu ulun ingat ceramah Guru Bakri lah, Guru Bakri. Ujar sidin di rumah itu harus ada nambah ilmu. Harus ada. Itu nama atur kena. Jam berapa ini dimandi jenazah ini? Jam berapa disembahyangkan? Di mana dikuburakan? Apabila marwahinya. Kemudian dikuburakan jangan burikan pada hulu. Itu ada adabnya, Pak. Kasihan. Kita inilah pala mati bini. Imam menguburakan. Laken sese burikan. Itu bini menagur. Abahnya. Apa sih kita? Anakku. Jangan mulikan. Tunggu aku nih. Aku surangan. Kita akan mendengar, Bang. Nah, oleh karena dianjurkan baik. Setelah kita menguburkan itu. Kurang lebih 30 menit kita dibegana dulu. Jangan mulikan. Apa yang dibaca? Kita doakan Allahumma kalau nyawa binian Allahumma firlaha warhamha. Ya Allah ya Tuhanku ampunilah mayat ini ya Allah, berikan rahmat ya Allah, wasabitha ya Allah, tetapkanlah tegarkan ya Allah dia ketika datang nanti muka nangkir untuk menanyanya. Nah ini perlu. Jadi kalau sembahyang hadiah itu menjadi Rasulullah Pak. Artinya itu ketika sembahyang hadiah kita lakukanlah itu 1000 malaikat detik itu juga datang membawa nur dan hadiah. Hadiah. Kayak apa? Sedih dalam kubur lah? Tidak. Sedih tidak. Karena 1000 orang datang ke malaikat. Sejak itu dia malaikat kami melawani sampai hari kiamat. Sedih dalam hati. Karena takutan mati Pak. Karena ilmu tadi. Nah. Dan malaikat itu menghibur pulang. Menyayangi kita. Menarangi kita. 1000 bahas banyak banget orang 1000 malaikatnya. Tapi yang di dunia sembahyang hadiah. Nah, jadi alhamdulillah ulun lah mintuha mati berdua lo sembahyang hadiah. Mama abah mati ulun namanya membahyangkan. Itu kita programkan pala. Nah lajari anak pala lajari. Ulun ada apa namanya itu di situ nah. Anak sidin tuh ngalih aja sidin. Lalu sidin kita lajari lah khusus fikih kan. Fikih belajar. Nah, alih jisidin. Nah, jadi kita perlu. Oleh karena itulah Rasulullah tadi apa namanya itu menganjurkan wajib menuntut ilmu. Nah, mari kita perhatinya. Amun pian artinya kita berniat anak baik tadi. Artinya bila mati bini kita mau mandi. Bagus benar Pak. Bila bin artinya bini mati laki mandi. Mun kawat tuh bagus benar, afdal benar mahram tadi pandang. Tapi berilmu. Nah, harus ada kena nang memandu. Nah kita juga bawa saya kepada anak-anak. Sekurang-kurangnya kalau kamu mandiin, nah nang kuncinya adalah ikam ketika sembahyang jenazah jadi imam. Itu kuncinya Pak. Ketika dia berdoa, kan sembahyang hadiah itu apa? Sembahyang itu kan nang apa namanya itu takbir nang ketiga kamu itu doa. Ujarnya Allahumma ghfir lahu warhamhu afihi wafanhu. Ya Allah Tuhanku ampunilah abahku dan rahmatilah abahku ya Allah Tuhanku. Maka Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita. Dan apa yang ulun bicarakan ini pasti terjadi dalam diri kita masing-masing. Nah sekarang mumpung kita masih ada umur, kita persiapkanlah. Wabil khusus tujuan kami mengadakan pendidikan itu adalah mempersiapkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu Pak. Kita mati juga kena ada amal jariah kita dan sebagainya. Nah, disinilah kenapa Rasulullah itu sangat menganjurkan menuntut ilmu adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi ulun sampaikan kita bejiran tetangga karena ilmu masuk neraka juga. Ya kalau lah kita beribadah
kada ilmu, kada terima dalam kitab juga dikatakan faqullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardatun la tuqbal. Tiap orang nang ilmu amal kada ilmu a'maluhu mardatun la tuqbal. Amalnya ditolak dan tidak diterima. Kita nih misalnya lah sembahyang nih sedikit ya. Nah di situ ada ilmu syariatnya ada sembahyang nih. Tarikatnya ada. Nah, apa namanya itu? Hakikatnya ada, ma'rifatnya ada. Apa contohnya? Kita sembahyang tuh lah. Ketika takbiratul ihram tuh, Allahu Akbar. Nang Allahu Akbar ini adalah syariatnya dan nang nih ilmu syariat. Nah. Karena bukan kelakuan kita sembahyang tuh ilmu tarikat namanya kelakuannya. Lalu nang mengawakan ulun ini artinya kau mengucap takbir, kau angkat tangan, pada hakikatnya siapa yang mengawakan? Siapa? Nih, kau angkat. Oh, Allah. Ilmu hakikat sudah. Nah, ilmu ma'rifatnya bang, kita nih bisa ingat kepada Allah. Siapa yang memberi ingat? Allah itu ma'rifatnya. Nah, jadi amun orang berilmu itu mana ilmu syariat hakikat dan ma'rifat aja. Dalam sembahyang aja ada. Tapi ilmu. Nah, ilmu ini penting sekali. Jadi oleh karena itu apabila kita ingin bahagia dunia akhirat ya Rasulullah man arada dunia fa ilmi siapa yang bahagia dunia hendaklah dengan ilmu wa man arada akhirah fa ilmi siapa yang ingin bahagia di akhirat hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi bagus benar bapak-bapak, ibu-ibu berniat lah menambil si laki besi bini nang artinya hidup nih. Siapa nang dahulu bila mamanya bila pian badahulu nah berjanji aku mandi. Pelajari ilmunya. Nah, ini cara mandi. Ada ilmu. Cok nang pesantren kamu mandi. Ikamlah nanti amun ini matilah ikam nang maaturakan nih. Nah, itu ya kalau lah. Supaya abdalnya. Nah, amun aku mati badahulu, cok sini. Ikam memandi kail lah kena lah. Baman lah. Nang lebih abdalnya tuh mahramnya. Nah, di mbah malam kena bini mati nang laki sembahyang hadiah. Mendoakan mun mati laki bini sembahyang hadiah, bahagia kada? Untung kada? Untung. Perlu kita bicara, perlu kita programkan itu, perlu. Carilah ilmunya. Ilmunya mudah aja. Nyaman aja. Amun kita ingin, artinya maatur demikian supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi baik mendengar hadiah dari patung hadiah, 1000 malaikat datang ke kubur, takutanlah mati kada. Begitu kita sembahyang ya Rasulullah, detik satu juga malaikat datang 1000. Apa yang 1000? Nah, kan ada amal ibadah sebagainya. Nah, inilah sekedar ulun menyampaikan lah artinya persiapan kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Kita programkan kita artinya kita susun. Nah, anak-anak kita, cucu kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian yang perlu sampaikan. Salihilapnya mohon maafkan dan ulun ini hanya sekedar menggantikan guru lah supaya niat kita kada ta'ali. Dan juga kami ada menerima artinya nah, sumbangan lah dari PT Sijum. Nah, ini air mineral nih. Nah, ada kemudian lagi apa namanya ada nasi lah. Ada nasi juga. Nah, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan paen bagaimana menyumbang karena kita punya ayah dan ibu atau mintuha niatakan pahalanya di dalam hati pian untuk arwah si anu bin si anu sampai. Jadi pian semua hadiah atau pian lah. Oleh karena itu artinya nang balung semua hadiah misalnya nini mati dan sebagainya sembahyang hadiahnya. Karena kada bisa belajarlah. Nah, iya kita pada bersedekah, nah bersedekah lah. Kita niatkan tuh sampai Pak. Nah,
Dan kita sedikit apa yang kita amal ibadah di dunia, kita sembahyang Pak, kuitan kita berpahala. Kita menurut ilmu duduk di majelis ini, kuitan kita berpahala dalam kubur. Karena jasad kita ini dari daging beliau. Nah, celakalah kita misalnya memiliki anak-anak kena mau bertemu karya di dunia, kita mati, kita dapat biar siksa. Oleh itu ya Rasulullah SAW persiapkan anak-anak yang soleh dan salihah. Nah demikian salihapnya. Mohon wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan salihan maqla tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.